Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di mata kuliah kita arsitektur komputer. Ya, pada sesi hari ini yang akan saya bahas adalah pengantar arsitektur komputer. Ya, mungkin di pertemuan minggu kemarin kita sempat membahasnya, tapi karena terganggu oleh jaringan sehingga di dalam pemaparan materi di pengantar arsitektur komputernya kita mengalami kendala. Ya, untuk itu saya kembali menerangkan kepada kalian semua terhadap materi pengantar arsitektur komputer. Nah, tujuan dari mata kuliah kita, ya, mata kuliah arsitektur komputer, ya, atau pengantar arsitektur komputer, ya, yang pertama adalah mengetahui tentang mata kuliah CPU arsitektur, ya, karena arsitektur komputer ini berhubungan dengan arsitektur dari CPU itu sendiri, ya, bagaimana sistem kerja proses di dalam sebuah CPU komputer. Kemudian mengetahui hubungan CPU arsitektur dengan mata kuliah lain, ya, seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya di semester yang lalu, ya, yaitu mata kuliah organisasi komputer. Nah, di sini sebenarnya kelanjutan dari mata kuliah organisasi komputer, yaitu arsitektur komputer. Dapat mengikuti dan memahami perkembangan CPU. Ya, dalam hal ini nantinya di sini akan kita bahas, ya, dari mulai sejarah CPU, ya, kemudian yang berkembang saat ini, ya, dan yang terakhir yaitu mengetahui materi yang akan dipelajari pada mata kuliah CPU arsitektur. Ya, ini tujuan dari pengantar mata kuliah arsitektur komputer. Nah, CPU arsitektur jadi sama seperti arsitektur komputer. Kalau di dalam materinya namanya adalah CPU arsitektur atau arsitektur dari sebuah CPU, yaitu ilmu yang mempelajari, ya, ilmu yang mempelajari tentang struktur dan fungsi dari CPU, ya, struktur dan fungsi dari CPU. Nah, di sini mempelajari tentang bagaimana CPU melakukan pekerjaan, ya, di dalam hal ini CPU bagaimana pemrosesan sebuah data di dalam CPU, ya. Kemudian di sini juga mempelajari, ya, bagaimana CPU berhubungan dengan peralatan yang lain dalam menjalankan tugasnya, ya. Seperti yang kita ketahui, ya, bahwasanya CPU di dalam melakukan proses pekerjaannya sudah pasti dia melibatkan peralatan lain, ya. Tidak mungkin CPU bekerja sendiri karena CPU ini adalah memproses data yang dibutuhkan, yang diinput atau nantinya akan ditampilkan oleh peralatan lain, ya, dalam hal ini hardware, ya, hardware input dan hardware output. Kemudian mempelajari tentang komponen-komponen apa saja yang ada di dalam CPU, ya, karena seperti yang kita ketahui sendiri, ya, di dalam sebuah CPU ini, ya, terdapat beberapa komponen pendukung, ya, di dalam proses kerja dari sebuah CPU. Dan selanjutnya mempelajari bagaimana cara mengatur kerja masing-masing komponen sehingga dapat berfungsi dengan baik, ya. Jadi maksud mempelajari bagaimana cara mengatur kerja masing-masing komponen sehingga dapat berfungsi dengan baik, ya, seperti yang kita ketahui, CPU ini adalah sebuah proses induk di dalam sebuah komputer
artinya ya, semua akses atau sistem pemrosesan data ya ini sepenuhnya atau dilakukan oleh CPU yang melibatkan sistem operasi, kemudian melibatkan hardware input dan output. Tapi pusat dari proses pengolahan data itu berada di dalam CPU. Ya, artinya sistem kerja komputer kalau tidak ada sebuah CPU maka tidak akan bisa dilakukan pemrosesan data. Nah, sebelumnya kita sudah pernah bahas mata kuliah organisasi komputer ya di perkuliahan semester lalu ya. Nah, di sini ya ada arsitektur versus organisasi ya, artinya arsitektur komputer dan organisasi komputer. Apa sih perbedaannya ya? Oke. Kita bahas secara bersama-sama. Nah, mata kuliah CPU arsitektur atau arsitektur komputer yang kalian kenal ya, ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah organisasi komputer yang sebelumnya sudah saya jelaskan sih ya, yang di slide yang tadi ya, yang sudah dipelajari pada semester sebelumnya. Ya, ini seperti yang saya jelaskan tadi ya, kelanjutan dari mata kuliah organisasi komputer. Nah, mata kuliah organisasi komputer yang dipelajari adalah komputer secara keseluruhan. Artinya sistem kerja komputer secara keseluruhan. Ya. Nah, itu kalau organisasi komputer. Sementara kalau mata kuliah CPU arsitektur atau arsitektur komputer ini yang dipelajari lebih fokus pada CPU saja. Ya, dalam hal ini adalah prosesor. Bagaimana sistem kerja prosesor sesungguhnya, atau bagian-bagian di dalam prosesor sesungguhnya, inilah yang dibahas ya di mata kuliah arsitektur komputer. Nah, sudah jelas ya dari perbedaan ini antara arsitektur dan organisasi komputer ini sangat berbeda. Walaupun sebetulnya pembahasannya sebagian ada yang sama. Kenapa seperti itu? Karena di bagian organisasi komputer kita juga pernah membahas CPU, tapi tidak pernah detail. Nah, di mata kuliah arsitektur ini ya, inilah kita membahas secara mendetail sistem kerja dari sebuah CPU keseluruhan, tidak ke yang lain, khusus di bagian CPU. Sementara kalau di organisasi komputer ini keseluruhan dari sistem kerja komputer sesungguhnya. Ya, sementara kalau arsitektur hanya bagian dari CPU. Oke, jelas ya perbedaan dari arsitektur versus organisasi komputer. Nah, kalau kita lihat yang ada di bagian sebelah kiri ya, gambarnya ini adalah gambar bentuk dari organisasi komputer yang ada di sebelah kiri ya. Sementara yang ada di sebelah kanan, nah inilah yang dibahas di arsitektur komputer. Ya, di bagian sebelah kiri ini adalah bentuk dari pembahasan dari organisasi komputer yang pernah kita bahas. Ada I/O, input output, kemudian ada sistem bus, kemudian ada memori, dan ada CPU. Nah, sementara kalau di bagian arsitektur komputer, nah ini dipecah ya, dipecah di bagian CPU. Mohon maaf ini gambarnya kurang jelas karena saya ambil referensinya dari buku, kemudian bukunya gambarnya ketika diperbesar juga kurang jelas. Ada sih gambar yang jelas kalau di internet, tapi karena saya mengambil referensinya dari sebuah buku, inilah dia hasilnya ya. Nah, kemudian kalau di bagian CPU, nah bagiannya ada apa aja sih di dalam sebuah CPU komputer
ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada register ya. Ini yang tidak terlihat, mungkin kurang jelas, ini register ya. Nah, ada register ya. Kemudian di bagian ini ada ALU, arithmetic dan logic unit ya. Ini adalah pemrosesan data keseluruhan. Kemudian di sini ada internal CPU interconnection ya. Internal CPU interconnection dalam hal ini adalah jalur yang menghubungkan bagian-bagian yang ada di dalam CPU ya. Jadi sirkuit dari CPU namanya internal CPU interconnection. Dan bagian yang selanjutnya adalah control unit. Nah, jadi kalau kita lihat bagian dari CPU ini ada 4 ya. Yang pertama register, kemudian ada ALU, arithmetic logic unit, dan kemudian ada control unit yang dihubungkan ke internal CPU interconnection. Itu kenapa internal CPU connection berada di tengah? Karena dia yang menjembatani ya, atau yang menghubungkan antara register, antara arithmetic dan logic unit dan control unit ya. Itulah dia. Oke, jelas ya. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini adalah bagian dari organisasi, elemen-elemennya, dan kita bahas di CPU, di arsitektur. Inilah pecahannya, inilah dia yang ada, yang dibahas di arsitektur komputer ya. Ini dia gambar dari bagian CPU. Nah, kemudian di sini ada dia, kalau kita lihat sistem microcontroller. Nah, kemudian ini yang warna merah dan kemudian ini yang warna biru. Seperti yang kita lihat sudah jelas, yang warna merah ini adalah pembahasan yang ada di dalam arsitektur komputer. Sementara lingkaran yang lebih besar yang warna biru ini adalah pembahasan keseluruhan dari organisasi komputer. Artinya di dalam arsitektur komputer, pembahasannya ini dia mencakup Central Processing Unit CPU, Memory System RAM, Memory System ROM, Peripheral Interface. Nah, ini yang ada di dalam arsitektur komputer. Sementara di dalam organisasi komputer yang saya sebutkan tadi ada dibahas, namun tidak detail. Kemudian ada juga peralatan yang lain ya, seperti peralatan input output, kemudian disk drive ya, dan perangkat-perangkat lainnya yang terhubung di dalam sistem mikrokomputer ya. Jadi ini sudah saya jelaskan. Oke, kita lanjut sejarah dari mikroprosesor ya. Setiap komputer di dalamnya pasti terdapat mikroprosesor ya. Apa sih mikroprosesor ini ya? Mikroprosesor dikenal juga dengan sebutan Central Processing Unit atau CPU. Ini sih lebih familiar kita dengar ya daripada mikroprosesor. Penyebutannya lebih sering CPU. Artinya unit pengolahan data ya. Arti dari CPU ini adalah unit pengolahan pusat. Mohon maaf ya, bukan data, pengolahan pusat ya. CPU adalah pusat dari proses perhitungan dan pengolahan data yang terbuat dari sebuah lempengan yang disebut dengan chip ya.
Jadi di dalam CPU itu terdiri dari banyak chip. Ya. Apa sih chip itu? Nah, kita bahas kembali ya. Chip ya, sering disebut juga dengan integrated ya, circuit atau lebih kita kenal dengan IC ya. Bentuknya kecil, terbuat dari lempengan silikon dan bisa terdiri dari 10 juta transistor. Nah, jadi di dalam satu chip itu bisa terdiri dari 10 juta transistor. Jadi bayangkan ya, di dalam satu chip bisa tertanam jutaan transistor. Ya. Nah, sementara di dalam sebuah CPU ini terdapat ya lempengan chip, artinya chipnya mungkin tidak, bukan mungkin sih ya, chipnya tidak mungkin satu ya di dalam sebuah prosesor. Jadi bisa kalian bayangkan ada berapa banyak transistor di dalam CPU kalau di dalamnya ada jutaan chip ya. Nah, oke. Sejarah mikroprosesor pada tahun 1971 ya. Ini prosesornya adalah Intel 4004. Hanya dapat digunakan untuk operasi penambahan dan pengurangan. Ya. Jadi Intel 4004 ini hanya dioperasikan komputernya untuk menambahkan dan untuk mengurangkan. Nah, selanjutnya pada tahun 1974 muncullah namanya Intel 8080. Komputer di rumah ya adalah Intel ya, artinya komputer rumah. Komputer 8 bit dalam satu chip yang diperkenalkan pada tahun 1974. Ya, ini dia 8080. Dan pada tahun 1979 diperkenalkan mikroprosesor baru ya, yaitu prosesor 8088 ya, atau 8088. Ini produk atau pengembangan dari 8080. Oke ya. Jadi 8080 kemudian berlanjut 8088. Nah, ini dia ya. Kenapa dari mulai 8088? Karena ini yang mulai digunakan di rumah. Nah, ini yang mulai digunakan di rumah adalah Intel. Nah, makanya dimulai dari 8088, kemudian ada 80286 ya, kemudian ada 80486, ada Pentium. Nah, ini Pentium ini generasinya ada Pentium 1, Pentium 2, dan Pentium 3. Selanjutnya ada Pentium 4. Dan ini nanti tugas kalian setelah dari Pentium 4 itu dimulai dari prosesor apa terlebih dahulu untuk produk dari Intel ya. Silakan nanti dilanjutkan untuk tugasnya ya. Oke, mohon maaf. Oke ya, selanjutnya nah ini dia perbandingan dari besar prosesor ya. Perbandingan dari besar prosesor artinya nama prosesor, tahun keluaran, dan jumlah transistor. Seperti yang kita lihat bahwa dari mulai produk Intel 8080
Diperkenalkan pada tahun 1976, jumlah transistornya itu berjumlah 6.000 ya, dengan besarnya itu 6 mikron. Besar prosesornya, clock speednya cuman 2 MHz, data width-nya hanya 8 bit ya, MIPS-nya hanya 0,64. Oke, kemudian diperbarui pada tahun 1979 dengan nama prosesor 8088 pada tahun 1979 dengan jumlah transistor 29.000. Coba kalian bandingkan perubahannya dari 6.000 ke 29, hampir 5 kali lipat ya, hampir 5 kali lipat perkembangannya dari jarak kurun waktu 3 tahun. Dengan mikronnya bukan tambah besar dengan jumlah transistornya, tapi semakin kecil. Dengan jumlah transistor yang besar, makin banyak dia 29.000, tapi mikronnya lebih kecil, setengah. Dari awalnya 6 mikron sekarang menjadi 3 mikron. Dan clock speednya, kecepatannya sudah meningkat ya, 2 kali lipat lebih, bahkan hampir 3 kali lipat. Lebar datanya ini bisa bekerja di 8 bit dan 16 bit dengan MIPS-nya ini 0,33 ya. Nah, selanjutnya berkembang kembali ya, berkembang kembali pada tahun 1982 ya. Jadi jaraknya 3 tahun ya, 3 tahun berkembang kembali ya, dengan namanya 80.286 dengan jumlah transistornya. Nah, kalau kita bandingkan ya, 29.000 dengan 136 ya. Jadi berapa kali lipat perbandingannya? Ya, perbandingannya 6 ya. 6 kali lipat perbandingannya dalam kurun waktu 3 tahun, tapi jumlah transistornya bertambah 6 kali lipat dan mikronnya tambah kecil, dari awalnya 3 menjadi 1,5 mikron. Clock speednya menjadi 6 MHz, data width-nya 16 bit, MIPS-nya 1 ya, MIPS-nya sudah mulai 1 ya. Kemudian dalam kurun waktu 4 tahun ya, dalam kurun waktu 4 tahun muncullah 8486 ya, pada tahun 1989 ya, dengan jumlah transistornya 1.200.000 ya. Jadi lebih besar kembali, mikronnya lebih kecil, clock speednya tambah besar, bitnya 32 bit, MIPS-nya 20 MIPS. Kemudian muncullah dia generasi Pentium dan sampai generasi Pentium 3 pada tahun 1999 dengan jumlah transistor 9.500 dengan mikronnya 0,25 mikron ya. Clock speednya 450 MHz, data width-nya 3264 bit bus ya, MIPS-nya 1000. Nah, nanti tugas kalian juga tinggal melanjutkan ya. Jadi dari Pentium 3, Pentium 4 pada tahun berapa awal keluarnya, jumlah transistornya berapa, mikronnya berapa, clock speednya siapa, data width-nya berapa, dan MPVS-nya berapa. Bisa kalian lihat dari Intel. Jadi silakan kalian berkunjung ke websitenya Intel ya. Silakan browsing untuk mengetahui perkembangan prosesor dari
Intel. Ya. Kemudian ya, keterangan dari tabel ya, transistor. Nah, mungkin kalau kalian anak SK transistor udah tahu ya, transistor itu berbentuk seperti tabung yang sangat kecil terdapat pada chip ya. Nggak seperti tabung aja sih, ada juga yang bentuk tabung, ada juga yang bentuknya peta, tapi kalau yang tabung terkesan jadul lebih banyak dalam bentuk peta ya, persegi ya. Mikron adalah ukuran dalam mikron 10⁻⁶ merupakan kabel terkecil dalam chip ya. 10⁻⁶ merupakan kabel terkecil dalam chip, namanya mikron. Clock speed ini adalah kecepatan maksimal sebuah prosesor ya, jadi sebuah prosesor itu mempunyai clock speed ya. Data width ini adalah lebar dari arithmetic logic unit atau ALU ya, unit pengelola aritmatika untuk proses pengurangan, pembagian, perkalian dan sebagainya. Kenapa? Karena proses untuk pengolahan itu semua adanya di ALU, arithmetic logic unit. Kemudian ada MIPS, ini adalah million of instruction per second atau jutaan perintah per detik ya. Per detik itu jutaan perintah. Nah, kalau kita lihat di sini makanya di sini tambah besar ya. Yang pertama ini per detik ini hanya 0,64 juta ya, sementara yang 88 per detik itu 0,33 juta. Nah, kemudian yang 80386 ini 1 juta. Selanjutnya yang di sini ini 5 juta, 20 juta, 100 juta, 400 juta, bahkan ada 1000 juta atau million lah ya. Per detik. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah perbandingan besar prosesor secara fisik. Ya, perbandingan besar prosesor secara fisik. Artinya di sini adalah bentuk prosesornya. Nah, seperti ini dia bentuk prosesornya. Nah, kalau kita lihat bentuk prosesornya kecil, kemudian Pentium. Nah, perhatikan nih, Pentium prosesornya besar, kemudian di Pentium 2 kecil. Ini bentuk fisik dari microchipnya. Nah, mata kuliah arsitektur komputer. Nah, CPU arsitektur adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi dan arsitektur dari CPU. Mata kuliah CPU arsitektur merupakan lanjutan dari mata kuliah organisasi komputer. Oke, sudah pernah saya jelaskan di slide sebelumnya. Oke, tugas ya. Buatlah tabel perbandingan tentang kecepatan prosesor dari Pentium 4 sampai dengan saat ini dan buat makalah tentang perkembangan prosesor AMD. Ini adalah tugas kalian untuk mengetahui perkembangan dari prosesor Intel dan bagaimana juga dengan perkembangan dari prosesor AMD. Ya, oke. Mungkin kita cukupkan pertemuan di sesi pertama ini. Kita lanjutkan di sesi berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fisik ya, perbandingan besar prosesor secara fisik. Artinya di sini adalah bentuk prosesornya. Nah, seperti ini dia bentuk prosesornya. Nah, kalau kita lihat bentuk prosesornya kecil, kemudian Pentium. Nah, perhatikan nih, Pentium prosesornya besar, kemudian di Pentium 2 kecil. Ini bentuk fisik dari microchipnya. Nah, mata kuliah arsitektur komputer. Nah, CPU arsitektur adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi dan arsitektur dari CPU. Mata kuliah CPU arsitektur merupakan lanjutan dari mata kuliah organisasi komputer. Oke, sudah pernah saya jelaskan di slide sebelumnya. Oke, tugas ya. Buatlah tabel perbandingan tentang kecepatan prosesor dari Pentium
4 sampai dengan saya nih, dan buat makalah tentang perkembangan prosesor AMD. Ini adalah tugas kalian untuk mengetahui perkembangan dari prosesor Intel dan bagaimana juga dengan perkembangan dari prosesor AMD. Ya, oke. Mungkin kita cukupkan pertemuan di sesi pertama ini. Kita lanjutkan di sesi berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.